Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Ramdhani dengan NPM 231931015, semester 6, mata kuliah manajemen mutu. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas besar yang diberikan oleh Bapak Hari. Langsung saja ke materi. Manajemen mutu. Manajemen mutu terdiri dari dua kata, manajemen dan mutu. Arti kata manajemen dalam KBBI ialah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai suatu tujuan. Arti kata mutu dalam KBBI adalah ukuran baik buruknya suatu benda, derajat atau taraf, kepandaian atau kecerdasan. Manajemen mutu dalam proyek konstruksi adalah proses pengelolaan dan pemeliharaan mutu selama proyek berlangsung, di mana hasil proyek memenuhi standar dan kriteria yang ditetapkan. Kepuasan pelanggan terjamin, parameter dan peserta peraturan dipatuhi serta hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan persyaratan lainnya. Beberapa prinsip manajemen mutu. 1. Fokus pelanggan. 2. Kepemimpinan. 3. Keterlibatan karyawan. 4. Pendekatan proses. 5. Pendekatan sistem. 6. Perbaikan berkelanjutan. 7. Pendekatan fakta pada pengambilan keputusan. 8. Hubungan pemasok yang saling menguntungkan. 1. Lalu saya akan menjelaskan prinsip dari beberapa prinsip manajemen mutu. Prinsip 1. Fokus pelanggan. Pelanggan secara umum diartikan orang yang membeli, menggunakan barang atau jasa secara tetap. Loyalnya pelanggan akan dipengaruhi oleh suatu produk. Hal-hal yang menggambarkan pelanggan. 1. Ada orang atau pengunjung yang paling penting di kantor. Pelanggan tidak bergantung kepada kita, tetapi kitalah yang bergantung kepadanya. Pelanggan bukan pengganggu pekerjaan kita. Mereka lah yang menjadi tujuan kita. Mereka tidak membuat kita bekerja dengan melayani mereka, tetapi mereka membuat kita bekerja dengan kesempatan yang diberikan kepada kita. Lalu, manfaat menerapkan prinsip fokus pelanggan. 1. Meningkatkan proses responsif cepat tanggap terhadap kebutuhan dan pelanggan. Meningkatkan efektivitas sumber daya. Meningkatkan komunikasi antara organisasi dan pelanggan. Mampu mengukur kemampuan kinerja dan kepuasan pelanggan dan menindaklanjuti hasilnya. 2. Prinsip 2. Kepemimpinan, leadership. Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi secara pribadi dengan menggunakan komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. 3 fungsi dari adanya kepemimpinan. 1. Distribusi kewajiban bagi seluruh anggota organisasi. Mengajak aktif anggota organisasi untuk bersama-sama mencapai tujuan. Meminta kontribusi aktif mereka dalam mengambil keputusan. Pentingnya kepemimpinan. Pemimpin adalah penggerak dan pengendali terpenting dalam suatu organisasi. Keberhasilan suatu organisasi dimulai dalam kecakapan pemimpin dalam memaksimalkan potensi sumber daya yang dimilikinya. Membangun visi yang jelas tentang masa depan organisasi, menentukan sasaran organisasi sesuai dengan kompetensi SDM dan tugas dan fungsinya masing-masing. Lalu, prinsip ketiga, keterlibatan personil. Prinsip ini mendasari pada asumsi bahwa proses terjadi dari mengubah input menjadi output, yang merupakan kegiatan yang saling terkait dan berinteraksi antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Sehingga jika ada banyak orang tidak memiliki kepedulian terhadap mutu, maka upaya untuk menghasilkan produk yang bermutu juga tidak mungkin dapat terwujud. Aktivitas yang perlu dilakukan. 1. Memahami pentingnya kontribusi antar satu sama lain. Mengidentifikasi hambatan kinerja. 3. Membangun rasa memiliki masalah dan tanggung jawab. 4. Mengevaluasi kinerja bersama dibandingkan sasaran kinerja individu. 5. Secara aktif mencari peluang, meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan pengalaman. Hal ini akan membuat manajemen mutu berjalan sangat efektif,
jika setiap orang dalam organisasi dapat terlibat dan memiliki peran dalam sistem tersebut. Dengan peran itu, agar mereka sadar bahwa mereka mempunyai tugas dan tanggung jawab serta kewajiban untuk menjunjung mutu kinerjanya. 4. Pendekatan proses. Prinsip 4. Pendekatan proses. Prinsip pendekatan proses dalam manajemen mutu merupakan manajemen yang menggunakan landasan IPO, input, proses, dan output. Jadi tidak hanya mematikan pada proses, tetapi juga memastikan pada komponen input ataupun output. Beberapa aktivitas yang perlu dilakukan. 1. Identifikasi dan menetapkan aktivitas yang penting untuk memperoleh hasil yang diinginkan. 2. Memetakan urutan dan interaksi dalam organisasi. 3. Merencanakan dalam proses untuk merealisasikan suatu produk. Menganalisis dan mengukur kemampuan aktivitas kunci. Manfaat dari penerapan prinsip ini. 1. Efektivitas penggunaan sumber-sumber daya sehingga biaya dapat ditekan. 2. Waktu siklus pelaksanaan kegiatan dapat lebih singkat. 3. Hasil-hasil menjadi meningkat, konsisten dan dapat diprediksi. 4. Kesempatan perbaikan menjadi prioritas dan lebih terfokus. Prinsip 5. Pendekatan sistem pada manajemen mutu. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membantu suatu totalitas. Sistem juga diartikan sebagai susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. KBBI mendefinisikan pengertian sistem sebagai metode. Manajemen mutu merupakan manajemen berdasarkan pada sistem. Sistem memiliki kata kunci interrelasi dan integrasi. Interrelasi bermakna bahwa proses untuk menghasilkan output dilakukan melalui proses pada unit-unit yang saling terhubung. Sedangkan integrasi bermakna bahwa proses pada subsistem merupakan proses yang saling terkait dalam mengintegrasikan berbagai proses. Struktur keseluruhan sistem yang utuh dalam upaya mengubah input menjadi output. Pentingnya pendekatan sistem pada manajemen mutu. Setiap aktivitas dalam organisasi harus dilandasi dengan adanya sistem yang harus dikomunikasikan kepada semua para organisasi. Organisasi dapat menyusun sistem untuk mencapai sasaran organisasi dengan lebih efektif dan efisien, memahami keadaan saling ketergantungan di antara proses-proses, memberi pemahaman terbaik pada tugas tanggung jawab yang dibutuhkan, menargetkan dan menentukan bagaimana aktivitas khusus dalam suatu sistem akan beroperasi. Lalu mengidentifikasikan, memahami, mengendalikan sistem dan interaksi antara proses guna memberikan kontribusi efektivitas dan efisiensi organisasi. Prinsip 6. Perbaikan berkesinambungan manajemen mutu. Aktivitas dalam perbaikan berkesinambungan manajemen mutu, mengevaluasi dampak perubahan oleh manajemen mutu terhadap pelanggan, mengkualifikasi proses, mencari dan menghilangkan masalah proses, melakukan studi banding proses untuk meningkatkan kinerja organisasi, melihat kembali kualifikasi secara berkala, menertibkan dokumen manajemen mutu. Prinsip 7. Pendekatan faktual. Prinsip dalam rangka pengambilan keputusan yang efektif dengan didasarkan pada analisis data dan informasi. Proses ini harus didasarkan pada analisis data, pengukuran dan informasi objektif sesuai fakta yang paling jelas dan tidak bias. Aktivitas dalam prinsip pendekatan faktual memastikan bahwa data dan informasi cukup akurat dan andal, menganalisis data dan informasi dengan metode yang sahih, melakukan analisis yaitu evaluasi secara sistematis terhadap pilihan-pilihan yang ada dengan mempertimbangkan segala konsekuensinya bagi organisasi, penilaian yaitu proses pemikiran dan pertimbangan dari seorang berdasarkan pengalaman dan intuisinya dalam mengevaluasi. Lalu ada negosiasi.
melakukan perundingan antara beberapa dengan pihak-pihak terkait, lalu membuat keputusan dan mengambil tindakan berdasarkan analisis faktual. Lalu ada prinsip 8, hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Hubungan dengan pemasok yang saling menguntungkan adalah upaya untuk membangun hubungan yang saling memuaskan dengan pemasok untuk memelihara kerjasama, jaringan kinerja, dan preferensi dalam jangka panjang. Manfaat penerapan hubungan dengan pemasok yang saling menguntungkan adalah meningkatkan kemampuan untuk menciptakan nilai bagi kedua pihak, meningkatkan fleksibilitas dan kecepatan bersama untuk menanggapi perubahan pasar atau kebutuhan dan harapan pelanggan, lalu mengoptimalkan biaya dan penggunaan SDA. Manajemen mutu pada proyek konstruksi. Sistem manajemen mutu ini merupakan sekumpulan prosedur yang terdokumentasi serta praktik-praktik standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses konstruksi terhadap kebutuhan dan persyaratan tertentu. Manajemen mutu sangat penting dalam industri konstruksi karena dapat membantu mengurangi menghemat biaya dan meningkatkan keselamatan yang dapat menghasilkan hasil proyek yang lebih baik dari kepuasan pelanggan yang lebih besar. Rencana pengendalian mutu konstruksi dijelaskan dalam dokumen yang disusun oleh manajer pengendalian mutu yang menguraikan bagaimana pengendalian mutu dan proses akan diterapkan pada proyek konstruksi. Rencana pengendalian tersebut mencakup uraian tentang sasaran mutu proyek dan metode serta prosedur yang digunakan untuk mencapainya. Ada pula dokumen-dokumen untuk pengendalian mutu. Dalam melaksanakan pekerjaan ini, pengendalian mutu proyek dibutuhkan beberapa dokumen penting. Dokumen-dokumen ini menjadi acuan pengerjaan proyek sehingga pelaksanaan proyek dan hasilnya sesuai dengan perencanaan. Dokumen ini meliputi 1. Spesifikasi teknis, berisikan uraian yang disusun dengan lengkap dan jelas mengenai suatu proyek yang hendak dikerjakan, sehingga bisa mencapai semua pihak yang terlibat di dalamnya. Lalu ada gambar kerja, merupakan gambar acuan yang dipakai untuk mewujudkan ide rancangan ke dalam bentuk fisik. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam proyek harus bisa memahami gambar kerja yang telah dibuat. Gambar kerja yang benar-benar akurat dan detail akan sangat membantu mewujudkan sebuah proyek dengan tepat. Gambar ini biasanya dibuat oleh seorang arsitek, dilengkapi dengan spesifikasi dan syarat teknik pengerjaan proyek yang lengkap, jelas dan teratur, serta perkiraan biaya proyek dan perhitungan kuantitas proyek. Lalu ada rencana mutu kontrak. Dokumen ini merupakan pedoman jaminan mutu dalam pelaksanaan sebuah proyek. Dokumen ini digunakan untuk memastikan bahwa hasil akhir proyek sesuai dengan syarat-syarat teknis yang dicantumkan dan telah disepakati dalam kontrak. Lalu ada dokumen administrasi. Memang ada begitu banyak dokumen administrasi yang menyertai sebuah proyek, khususnya untuk pengendalian mutu proyek. Dokumen yang dibutuhkan antara lain hasil uji lapangan, request work, dan catatan lainnya. Lalu ada instruksi teknis. Dokumen ini disusun untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengerjaan suatu proyek. Dokumen ini berisi petunjuk suatu proyek kerja yang harus dikerjakan oleh tim-tim kerja atau kelompok-kelompok yang terlibat dalam proyek. Lalu ada rencana mutu kontrak. Rencana mutu kontrak adalah dokumen yang berisi rencana pelaksanaan pembangunan suatu proyek dan sistem manajemen mutu yang disusun oleh penyedia barang atau jasa.
RMK dibuat untuk menjamin mutu pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. RMK mencakup struktur organisasi, tugas, dan tanggung jawab, jadwal, persyaratan, teknis, dan verifikasi. RMK berbeda dengan manual manual mutu perusahaan yang menjelaskan kebijakan dan prosedur mutu secara umum. Maaf, saya lanjutkan. Tujuan penyusunan rencana mutu kontrak ialah mempermudah pedoman pelaksanaan pekerjaan dalam pengendalian proses pekerjaan, baik bagi penentu kebijakan maupun pelaksana, serta dapat diketahui secara dini jika terjadi penyimpangan melalui inspeksi atau pengecekan mutu pekerjaan. Laporan ini meliputi penjelasan tentang dan mencakup satu umum, dua informasi kegiatan, sasaran mutu kegiatan, empat persyaratan teknis dan administrasi, lima struktur organisasi, dan lainnya. Dalam penyusunan rencana kontrak mutu, ini digunakan beberapa referensi antara lain rangka acuan kerja, dokumen-dokumen yang tersedia, daftar peralatan yang akan digunakan dan yang akan dipasang, jadwal pelaksanaan pekerjaan, standar prosedur SP, standar desain SD, inspeksi dan tes IT, lalu ada struktur organisasi pelaksana pekerjaan, uraian tugas setiap pejabat pelaksana pekerjaan, dan lain-lain. Konsultan yang ditunjuk atau mendapat tugas untuk melaksanakan pekerjaan desain harus menyusun RMK berdasarkan pedoman penyusunan RMK yang telah ditetapkan atau disepakati bersama sebelum melaksanakan pekerjaan. Kalau tes rencana mutu kontrak harus mencerminkan pengaturan kegiatan yang akan dilakukan serta sarana yang akan disiapkan sebagai berikut. A. Bentuk susunan organisasi seperti yang di bawah. Lalu ada daftar personel serta tenaga ahli yang akan melaksanakan tugas kegiatan. Lalu ada uraian secara rinci kegiatan yang akan dilakukan, survei, pengukuran, penyelidikan, analisa, dan evaluasi data. Lalu harus menyebutkan standar prosedur, standar desain, pedoman atau ketentuan teknis serta instruksi kerja untuk masing-masing kegiatan yang akan diterapkan, serta kriteria penerimaan kegiatan. Lalu ada metode atau tata cara inspeksi dan tes maupun pengenalian yang akan diterapkan, pengaturan waktu pelaksanaan setiap kegiatan inspeksi dan tes, serta mencantumkan standar penerimaan kegiatan yang bersangkutan. Lalu ada produk serta laporan yang diwajibkan dan jadwal penyerahan. Dokumen ini harus dibahas dalam pertemuan dengan tim pengarah untuk mendapat persetujuan. Pembahasan RMK harus mencapai kesepakatan dan harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Kesepakatan ini harus didokumentasikan dalam bentuk berita acara, karena dokumen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak. Dalam menerapkan hal ini, diharapkan dapat mencegah keraguan bagi para pembina, pengawas, maupun pelaksana pekerjaan dalam menafsirkan suatu tata cara kegiatan desain. Contoh dokumen RMK. Lalu ada rencana mutu pekerjaan konstruksi, RMPK. Dokumen ini dibuat oleh penyedia jasa untuk menjamin dan mengendalikan mutu pekerjaan konstruksi. RMPK merupakan bagian dari dokumen kontrak dan memuat
uraian mata pekerjaan, rencana inspeksi dan pengujian, pengendalian proses masuk, dan subpenyedia jasa. Penyedia jasa pekerjaan konstruksi dan penyedia jasa konsultasi harus menyusun RMPK setelah menerima surat perintah mulai kerja atau SPMK atau SPK. RMPK juga dibahas dalam rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan kick-off meeting. Perbedaan perencanaan mutu kontrak dan rencana mutu pekerjaan. RMK, dokumen yang disusun oleh penyedia jasa untuk menjamin mutu tahapan dan hasil kegiatan yang dipersyaratkan dalam pekerjaan. Merupakan bagian dari sistem manajemen mutu atau SMM. RMPK, dokumen yang disusun oleh penyedia jasa pekerjaan konstruksi untuk merencanakan penjaminan dan pengendalian mutu. Merupakan dokumen telaah keselamatan konstruksi yang memuai uraian metode pekerjaan, rencana inspeksi dan pengujian, serta pengendalian subpenyedia jasa. Dan pemasok dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak. MPK merupakan acuan pelaksanaan proyek. Dalam praktiknya, RMPK digunakan untuk berbagai proyek konstruksi, mulai dari pembangunan gedung tinggi hingga konstruksi infrastruktur. Misalnya RMPK untuk proyek pembangunan gedung pencakar langit akan mencakup informasi terperinci tentang perencanaan lokasi, desain struktural, jadwal konstruksi, dan rencana keselamatan. Lalu kita membahas quality assurance dan quality control dalam konstruksi. Quality control ialah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Beberapa karakteristik QC yang perlu diperhatikan. 1. Pengujian produk. 2. Inspeksi. Dan 3. Tindakan perbaikan. Lalu, quality assurance QA ialah proses sistematis yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses, kebijakan, dan prosedur dalam proyek telah diatur sedemikian rupa sehingga produk atau layanan yang dihasilkan mencapai tingkat kualitas yang diharapkan. QA berfokus pada pencegahan masalah kualitas sebelum terjadi. Beberapa karakteristik QA yang perlu diperhatikan. 1. Perencanaan kualitas. Yang kedua, audit dan pemantauan. 3. Pengembangan keterampilan. Perbedaan utama antara QC dan QA. Fokusnya, QC berfokus pada identifikasi dan perbaikan kegagalan atau ketidaksesuaian produk atau pelayanan yang dihasilkan, sementara QA berfokus pada pencegahan masalah kualitas melalui perencanaan, audit, dan pemantauan. Waktu pelaksanaan QC dilakukan setelah produk atau layanan sesuai produksi, sementara QA terintegrasi dan dalam seluruh siklus proyek, dimulai dari perencanaan hingga penyelesaian. Tujuan QC bertujuan untuk memastikan kualitas produk atau layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sedangkan QA bertujuan untuk memastikan bahwa proses dan prosedur dalam proyek telah diatur sedemikian rupa sehingga produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Penerapan proses QA dalam proyek konstruksi memiliki beberapa manfaat seperti peningkatan kontrol kualitas, manajemen proyek yang lebih baik, peningkatan kepatuhan terhadap standar dan regulasi, lalu pengurangan biaya dan pengerjaan ulang,
peningkatan kepuasan pelanggan, dan terakhir, meningkatkan keselamatan. Lalu ada cara meningkatkan jaminan kualitas dalam konstruksi. Perusahaan dapat mengadopsi beberapa strategi dan praktik terbaik untuk meningkatkan jaminan kualitas dalam konstruksi. Beberapa langkah yang paling efektif meliputi: 1. Tentukan tujuan kualitas. Lalu ada daftar tugas yang baik. 3. Fokus pada alur kerja yang berkualitas. 4. Mengidentifikasi tanggung jawab. 5. Menilai risiko secara berkala. 6. Standarisasi proses di semua tingkatan. Lalu ada tetapkan prosedur untuk memantau dan memeriksa pekerjaan. 8. Mendokumentasikan dan melacak aktivitas kontrol kualitas. 9. Melatih dan mendidik staf. 10. Gunakan teknologi untuk memperlancar proses. Kapan sih menggunakan jaminan kualitas? Yang pertama, saat perencanaan proyek. Selama fase perencanaan awal untuk menetapkan standar kualitas dan mengembangkan rencana jaminan kualitas, panjang siklus hidup proyek sebelum tahap kritis. Lalu untuk proyek berisiko tinggi, quality assurance diharapkan memenuhi aspek-aspek sebagai berikut. 1. Sebagai proses menjalankan apa yang sudah ditetapkan dan direncanakan, sebagai proses mengawal strategi capai kualitas supaya berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, lalu sebagai proses mengevaluasi pelaksanaan apakah sesuai dengan rencana strategi pencapaian kualitas dan batas toleransi yang dapat diterima, lalu sebagai proses identifikasi dan pencegahan antisipasi masalah yang mungkin timbul dari kondisi lokasi kerja, material, alat, dan sumber daya manusia yang ada, serta melakukan evaluasi dan antisipasi problem dengan mengacu pada strategi yang telah direncanakan sebelumnya. Lalu sebagai fungsi memberikan verifikasi keselarasan pelaksanaan pekerjaan dari pemenuhan kualitas, biaya, dan waktu terhadap rencana. Lalu ada kontrol kualitas. QC penting dalam proyek konstruksi karena beberapa alasan. 1. Memastikan keselamatan antara klien, kerja, dan orang-orang yang di dalamnya. Lalu, meningkatkan kepuasan pelanggan. 3. Pengendalian biaya. 4. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Lalu, yang terakhir ada keunggulan kompetitif. QC berfokus pada aspek-aspek seperti: 1. Kepatuhan terhadap peraturan dan standar bangunan. 2. Penggunaan bahan dan produk yang tepat. Yang ketiga, eksekusi pekerjaan yang terampil. Keempat, pengiriman tepat waktu sesuai anggaran. 5. Kepuasan seorang klien. QC pada proyek konstruksi merupakan usaha bersama yang melibatkan beberapa pihak, yaitu ada manajemen proyek, tim kontrol kualitas QC, perencana dan insinyur, arsitek atau sipil, kontraktor dan subkontraktor, pemasok, klien, dan pengguna akhir. QC konstruksi dapat dilakukan dengan cara antara lain, mulai dengan anggota tim yang tepat, tetapkan spesifikasi dan ekspektasi dengan jelas, tetapkan ekspektasi pemasok dan vendor sejak awal. 4. Pilih material yang sesuai. 5. Pastikan keselamatan dan kepatuhan. 6. Periksa ulang dan verifikasi. 7. Lindungi pekerjaan yang telah selesai. 8. Lakukan audit dan pengujian. 9. Berinvestasilah dalam teknologi. Ini ada beberapa masalah QC yang umum dihadapi dan konstruksi dan rekayasa, serta penyebab, dampak, dan solusi yang mungkin. 1. Pengerjaan buruk. Penyebab: pelatihan tidak memadai, kurangnya pengawasan, jadwal terburu-buru, efek integritas struktur terganggu, bahaya keselamatan, kebutuhan pengerjaan ulang. Solusi: terapkan program pelatihan yang komprehensif,
tingkatkan pengawasan, utamakan kualitas daripada kecepatan. Kedua, ada kekurangan material, penyebab bahan di bawah standar, kontrol kualitas tidak memadai selama pengadaan, efeknya daya tahan berkurang, biaya pemeliharaan meningkat, penundaan proyek. Solusinya, lakukan pemeriksaan material secara menyeluruh, bekerja sama dengan pemasok bereputasi baik, terapkan standar kualitas yang ketat. Jika ada kesalahan rencana, penyebab gambar tidak akurat, spesifikasi tidak lengkap, miskomunikasi antara pemangku kepentingan, efek rencana ulang yang mahal, penundaan konstruksi, dan perselisihan hukum. Solusi, kembangkan saluran komunikasi yang jelas antara tim desain dan pemangku kepentingan. Manfaatkan BIM. Lalu ada kurangnya kontrol kualitas. Penyebab protokol pemantauan dan pengujian tidak memadai, sistem manajemen waktu tidak efektif. Efeknya, variasi dalam pengerjaan, ketidakpatuhan terhadap peraturan penolakan proyek. Solusinya, terapkan prosedur kontrol kualitas yang ketat, lakukan inspeksi rutin, manfaatkan teknologi canggih seperti drone dan sensor untuk pemantauan. Keempat, perencanaan yang tidak memadai. Yang kelima, perencanaan yang tidak memadai. Penyebab manajemen proyek yang buruk, risiko yang diremehkan, perencanaan kontingensi yang tidak memadai, dampak jadwal melebihi batas, perbedaan anggaran, kualitas terganggu. Solusi, lakukan penilaian risiko yang komprehensif, kembangkan rencana proyek terperinci dengan kemungkinan yang sudah ada. Kajian manajer proyek yang berpengalaman. Lalu ada faktor lingkungan, penyebab fluktuasi cuaca, kondisi geologi, persyaratan perlindungan ekosistem, efek gangguan lokasi, penurunan kualitas material, bahaya keselamatan. Solusinya, memantau ramalan cuaca dan menyesuaikan jadwal yang sesuai. Laksanakan survei lokasi secara menyeluruh untuk menilai risiko geologi. Menerapkan praktik berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan. Lalu ada masalah kepatuhan regulasi, penyebab kurangnya kesadaran atau kepaduan terhadap kode bangunan, peraturan zonasi, standar lingkungan. Dampaknya, sanksi hukum, penutupan proyek, kerusakan reputasi. Solusi, tetaplah informasi tentang peraturan yang relevan, terlibat dengan otoritas regulasi di awal proyek, tunjuk petugas kepatuhan khusus. Lalu ada gangguan komunikasi, penyebab kesalahan penafsiran instruksi, kolaborasi yang tidak efektif di antara pemangku kepentingan, dan kendala bahasa. Dampak, harapan tidak selaras, keterlibatan pengambilan keputusan, konflik. Solusi, tetapkan saluran komunikasi yang jelas, dokumentasikan sesuai instruksi dan keputusan. Manfaatkan alat kolaborasi digital untuk komunikasi waktu nyata atau real time. Saran-saran dalam pelaksanaan kontrol kualitas. 1. Tetapkan sasaran kualitas yang jelas. 2. Mengembangkan rencana pengendalian mutu yang komprehensif. 3. Melatih dan memberdayakan tenaga kerja. Lalu, keempat, terapkan protokol inspeksi dan pengujian yang efektif. Yang kelima, dorong kolaborasi dan komunikasi. 6. Memantau dan mengevaluasi kinerja kualitas secara berkala. 7. Merangkul teknologi dan solusi digital. Yang ke-8, pertahankan sistem dokumentasi yang komprehensif. Yang ke-9, belajar dari proyek masa lalu dan pelajaran yang dipetik.
Yang ke-10, menetapkan proses manajemen kualitas pemasok. Material konstruksi inovatif dan pengaruhnya terhadap mutu. Material konstruksi inovatif merujuk pada bahan yang baru ditemukan atau dikembangkan dengan tujuan meningkatkan kualitas kinerja dan keberlanjutan dalam proyek konstruksi. Jenis-jenis material inovatif dalam konstruksi. Stone self-healing. Katanya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan retakan kecil yang terjadi permukaannya. Hal ini dicapai dengan menambahkan bahan-bahan seperti mikroorganisme, bakteri, atau kapsul pengisi. Keuntungan, memperpanjang umur beton, mengurangi biaya perawatan, meningkatkan durabilitas dan ketahanan struktural. Tangannya, biaya produksi yang lebih tinggi dibanding beton biasa, lalu ada keterbatasan aktivitas dalam mengatasi retakan besar. Lalu ada beton ringan, lightweight concrete. Beton ringan ialah beton yang menggunakan agregat ringan seperti perlite, polistiren, polistiren batch, atau agregat buatan yang mengurangi berat beton. Beton ini sering digunakan dalam konstruksi bangunan bertingkat atau struktur dengan beban ringan. Mengurangi beban struktural pada bangunan. Kedua, memudahkan pengangkutan dan pengerjaan. Yang ketiga, meningkatkan insulasi termal dan suara. Tantangannya, daya tahan terhadap tekanan yang lebih rendah, memerlukan pengujian ketahanan jangka panjang. Lalu ada beton transparan konkret. Lalu ada composite fiber concrete, FRC. Merupakan beton yang berkuat dengan serat, misalnya serat baja, serat kaca, atau serat polimer untuk meningkatkan ketahanan terhadap retak dan memperbaiki sifat mekaniknya. Lalu ada beton daur ulang. Menggunakan material bekas dari proyek konstruksi yang telah dihancurkan, misalnya beton lama, bata, dan material lainnya, sebagai agregat untuk campuran beton baru. Aduh. Lalu ada material bambu sebagai struktur. Bambu yang dikenal sebagai material yang ringan dan kuat kini mulai digunakan dalam konstruksi sebagai alternatif bahan struktural, terutama di negara berkembang. Keuntungannya, keberlanjutan karena bambu tumbuh cepat dan mudah diperbaharui. Yang kedua, kekuatan yang sangat baik per unit beratnya. Yang ketiga, mudah untuk diproses dan didapatkan dengan biaya rendah. Tantangan, ketahanan terhadap serangan hama, keterlambatan penggunaan pada iklim tertentu. Lalu ada material smart. Smart materials merupakan bahan yang dapat merespon perubahan lingkungan seperti suhu, kelembapan, atau tekanan. Contohnya termasuk kaca fotokromik yang dapat mengatur tingkatan transparansi suatu cahaya cahaya yang masuk atau material yang dapat berubah bentuk tergantung pada suhu.
Lanjut, maaf ada sedikit permasalahan. Keuntungan material smart menambah efisiensi energi dalam bangunan, meningkatkan kenyamanan penghuninya dengan kemampuan adaptasi terhadap perubahan, penanganan biaya yang relatif mahal. Teknologi masih dalam pengembangan dan belum sepenuhnya diterima di industri konstruksi. Pengaruh material inovatif terhadap mutu konsumsi. Pertama, ada ketahanan terhadap cuaca dan lingkungan. Kedua, efisiensi energi. Ketiga, pengurangan dampak lingkungan. Keempat, pengurangan biaya pemeliharaan. Beberapa tantangan dan kendala penggunaan material inovatif. Yang pertama, ada biaya produksi. Yang kedua, standar dan regulasi. Ketiga, kesadaran dan pengetahuan. Keempat, studi kasus dan aplikasi. Kelima, proyek bangunan berkelanjutan. Keenam, penggunaan bambu di Asia. Lalu kita masuk ke pembahasan value engineering. Merupakan pendekatan sistematis dan terstruktur yang bertujuan untuk meningkatkan nilai suatu produk atau proyek dengan cara menganalisis fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sambil mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas, keandalan, atau kinerja. Prinsip utama PA, fokus pada fungsi. Kedua, mengurangi biaya tambahan tanpa mengurangi kualitas. Ketiga, kolaborasi suatu tim. Proses dalam PA biasanya dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pertama, tahap informasi. Bertujuan mengumpulkan informasi tentunya lengkap mengenai proyek, termasuk anggaran, spek tek, desain awal, dan tujuan di proyek. Kegiatan mengidentifikasi elemen proyek yang memiliki kontribusi biaya tertinggi, memahami fungsi utama dan pendukung dari setiap elemen. Outputnya ada dokumen awal analisis biaya fungsi yang terperinci. Lalu ada tahap analisis fungsi. Tujuannya menganalisis tentunya menganalisis fungsi setiap elemen untuk memastikan elemen tersebut benar-benar diperlukan. Kegiatannya mengidentifikasi fungsi utama di dasar yang wajib ada, mengidentifikasi fungsi pendukung, lalu outputnya fungsi proyek yang diprioritaskan dan fungsi yang dapat dihilangkan atau diganti. Lalu ada tahap kreativitas. Tujuan mengembangkan berbagai alternatif untuk mencapai fungsi yang sama dengan biaya lebih rendah. Kegiatan brainstorming bersama tim multidisiplin menggunakan metode seperti cost benefit analysis untuk menilai alternatif. Outputnya daftar alternatif solusi untuk setiap elemen proyek. Lalu ada tahap elevasi. Ada tahap evaluasi. Bertujuan menilai alternatif yang dihasilkan dari tahap kreativitas untuk memilih solusi terbaik. Adapun kegiatannya menganalisis teknis terhadap kelayakan setiap alternatif, membandingkan biaya, manfaat, risiko, dan waktu implementasi. Outputnya ada alternatif yang dipilih dan rencana implementasinya. Terakhir, ada tahap implementasi. Tujuannya menerapkan alternatif yang telah dipilih dalam proyek, kegiatan, revisi desain, atau spesifikasi teknis sesuai hasil. Lalu ada yang kedua, berkoordinasi dengan seluruh tim proyek untuk memastikan implementasi berjalan lancar. Berikutnya, desain akhir dan dokumen konstruksi yang telah diperbarui. Lalu ke pembahasan manfaat value engineering. Yang pertama, tentunya efisiensi biaya, peningkatan inovasi. Yang ketiga, kualitas yang lebih baik. Dan terakhir, mengurangi risiko. Contoh dalam konstruksi. Nah, dalam proyek pembangunan jembatan, fungsi menjadikan struktur yang aman untuk transportasi. Mengganti bahan baja mahal dengan baja mutu yang tinggi, yang lebih ringan dan lebih murah, tanpa mengurangi kekuatan struktur.
Dengan menerapkan PA, proyek konstruksi dapat berjalan lebih hemat, efisien, dan tetap memenuhi kebutuhan serta standar kualitas yang telah ditetapkan. Adapun penerapannya, terdapat berbagai kendala yang dapat menghambat aktivitas PA, antara lain kurangnya pemahaman tentang PA, banyak pihak yang tidak memahami prinsip dasar PA tentunya, lalu resistensi terhadap perubahan, keterbatasan waktu dan sumber daya, PA membutuhkan waktu untuk analisis, lalu ada kurangnya data atau informasi yang memadai, kolaborasi yang tidak efektif, keterbatasan kreativitas, lalu tantangan teknis, kesulitan dalam mengukur nilai, ketidaksesuaian dengan tujuan proyek, lalu keterbatasan dukungan manajemen. Perbedaan penerapan value engineering dan tanpa penerapan PA dalam suatu proyek. Dalam perencanaan dan desain dengan PA, dilakukan analisis mendalam tentunya terhadap setiap elemen desain. Tanpa PA, proyek mengikuti desain awal tanpa mengevaluasi alternatif. Lalu, biaya proyek dengan PA, biaya dioptimalkan tanpa mengorbankan mutu. Proyek bisa memanfaatkan teknologi baru atau metode konstruksi yang lebih cepat dan hemat. Lalu, tanpa PA, biaya cenderung lebih tinggi karena kurangnya eksplorasi alternatif. Ada risiko pemborosan sumber daya dan material atau metode yang tidak efisien. Lalu pada mutu dan fungsionalitas, dengan PA, mutu proyek meningkat karena setiap komponen dirancang untuk memberikan nilai maksimal. Tanpa PA, mutu proyek hanya sebatas spesifikasi di awal. Potensi untuk perbaikan sering tidak dimanfaatkan. Lalu, waktu pelaksanaan dengan PA, ia dapat mengidentifikasi metode konstruksi yang mempercepat pelaksanaan proyek tanpa mengurangi kualitas. Lalu ada tanpa PA, proyek mungkin membutuhkan waktu lebih lama karena menggunakan metode konvensional tanpa optimalisasi. Lalu ada keberlanjutan, sustainability. Dengan PA, proyek lebih ramah lingkungan dengan penggunaan material atau teknologi yang mengurangi limbah dan emisi karbon. Tanpa PA, proyek keberlanjutan sering diabaikan karena fokus hanya pada penyelesaian proyek sesuai desain awal. Dalam dunia konstruksi, value engineering ada pendekatan sistematis untuk meningkatkan efisiensi proyek, mengorbankan kualitas. Hal-hal yang benar-benar harus diperhatikan dalam penerapan value 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 value, value engineering. Pertama, ada pemahaman tujuan proyek. Apa yang harus dilakukan? Pastikan semua pihak memahami tujuan utama proyek. Mengapa penting? Kesalahan dalam memahami tujuan dapat menyebabkan solusi yang tidak relevan dan tidak sesuai. Identifikasi fungsi utama dan tambahan. Apa yang harus dilakukan? Pisahkan fungsi utama core function dari fungsi tambahan support function. Fokus pada nilai yang dihasilkan dari fungsi utama. Mengapa penting? Agar tim dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik pada elemen yang benar-benar memberikan nilai. Lalu ada kolaborasi antar disiplin. Apa yang harus dilakukan? Libatkan berbagai tim seperti desainer, insinyur, kontraktor, konsultan, dan pemilik proyek. Yang harus dilakukan? Libatkan berbagai tim seperti desainer, insinyur, kontraktor, konsultan, dan pemilik proyek. Mengapa penting?
Berbagai perspektif dapat menghasilkan suatu solusi kreatif yang lebih bernilai. Lalu, analisis biaya dan kinerja. Apalah yang harus dilakukan? Evaluasi setiap opsi. Desain material berdasarkan biaya awal, biaya pemeliharaan, umur ekonomis, dan dampak lingkungan. Mengapa penting? Untuk memastikan bahwa solusi yang dipilih tidak hanya hemat biaya, tetapi juga berkelanjutan. Lalu, identifikasi risiko dan mitigasi. Apa yang harus dilakukan? Periksa setiap alternatif dari segi risiko, termasuk teknis finansial dan jadwal. Tentukan strategi mitigasi untuk risiko yang signifikan. Mengapa penting? Agar perubahan yang dapat diusulkan tidak menimbulkan masalah baru yang merugikan proyek. Lalu, dokumentasi yang rinci. Apa yang harus dilakukan? Semua analisis alternatif yang diusulkan dan keputusan akhir harus dicatat secara lengkap dan transparan. Apa yang harus dilakukan? Semua analisis alternatif yang dilakukan dan keputusan akhir harus dicatat secara lengkap dan transparan. Mengapa penting? Untuk memudahkan pengawasan, akuntabilitas, dan evaluasi di masa depan. Apa yang harus dilakukan? Pastikan bahwa setiap solusi memenuhi standar konstruksi, regulasi pemerintah, dan persyaratan keselamatan. Mengapa penting? Menghindari masalah hukum dan memastikan keamanan serta keberlanjutan proyek. Lalu ada pelibatan pemangku kepentingan. Apa yang harus dilakukan? Komunikasi alternatif dan keputusan kepada pemilik proyek, investor, dan pihak terkait. Mengapa penting? Agar semua pihak merasa terlibat dan memahami alasan dibalik setiap keputusan. Lalu ada pengukuran dan evaluasi hasil. Yang harus dilakukan? Lakukan evaluasi terhadap solusi yang diharapkan untuk menilai efektivitas dan efisiensi. Penting karena untuk mendapatkan umpan balik yang berguna bagi proyek berikutnya. Lalu fokus pada keberlanjutan dan inovasi. Yang harus dilakukan, pilih alternatif yang ramah lingkungan, hemat energi, dan mendukung inovasi teknologi. Penting untuk menciptakan proyek yang relevan di masa depan dan memenuhi tuntutan keberlanjutan global. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, penerapan PE dapat menghasilkan proyek konstruksi yang efisien, bernilai tinggi, dan berkelanjutan tanpa mengurangi kualitas. Pelaksanaan PLW Engineering dalam konstruksi di Indonesia. PE merupakan pendekatan sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan nilai suatu proyek dengan mengoptimalkan fungsi, mengurangi biaya, dan mempertahankan atau meningkatkan kualitas. Di Indonesia, PE mulai diterapkan secara lebih luas, terutama dalam proyek-proyek besar seperti infrastruktur, gedung, komersial, dan fasilitas publik. Kenyataan penerapan PE di Indonesia. Kesadaran yang meningkat. Kedua, fokus pada penghematan biaya. Ketiga, kolaborasi multidisiplin. Keempat, reputasi dan standar. Beberapa kendala dalam penerapan PE. Pertama, kurangnya pemahaman dan kompetensi. Kedua, budaya kerja yang sangat konvensional. Ketiga, keterbatasan data dan teknologi. Keempat, tekanan waktu dan anggaran. Yang kelima, kurangnya dukungan manajemen. Yang terakhir, peraturan yang belum terintegrasi satu sama lain. Rekomendasi untuk mengatasi kendala yang telah disebutkan tadi. Pertama, edukasi dan pelatihan para pekerja atau karyawan atau orang-orang yang kecimpung di suatu proyek.
Lalu ada integrasi PA dalam regulasi. 3. Pemanfaatan teknologi. 4. Meningkatkan kesadaran manajemen. 5. Promosi best practice. Lalu, hubungan antara QA, QC, dan PA dalam manajemen mutu konstruksi. Hubungan antara QA, QC, dan PA dalam manajemen mutu konstruksi sangat penting untuk memastikan keberhasilan proyek konstruksi. Hubungan antara QA, QC, dan VA. QA dan QC saling melengkapi dan memastikan kualitas. QA memastikan proses dan sistem berjalan sesuai standar, dan QC memastikan hasil akhir sesuai dengan spesifikasi. VA mendukung QA, QC dengan memberikan solusi desain dan konstruksi yang lebih efisien, mengurangi pemborosan, serta memastikan kualitas tetap optimal dengan biaya minimum. Tahapan implementasi. Pertama, quality assurance, lalu quality control, lalu VA. Kendala. Mungkin ini bisa dibaca oleh kita. Lalu, pemeliharaan dan perawatan konstruksi sebagai aspek mutu. Maksud pemeliharaan dalam perawatan konstruksi. Tujuan memastikan keandalan struktur, memperpanjang umur bangunan, mengurangi risiko kegagalan konstruksi, dan menjaga kenyamanan serta keselamatan pengguna. Fokus mutu konstruksi termasuk estetika, stabilitas, keamanan, dan efisiensi energi. Langkah-langkah pemeliharaan dan perawatan. Inspeksi rutin, pencatatan dokumentasi, penjadwalan pemeliharaan, perbaikan dan rehabilitasi, pemantauan pasca perbaikan, evaluasi, dan penyesuaian. Kendala yang mungkin terjadi dan solusinya. Kurangnya anggaran untuk pemeliharaan. Mungkin ini bisa dibaca satu-satu atau di stop videonya ya, karena sangat banyak. Lalu teori-teori yang melandasi ini juga bisa dibaca. Kita akan loncat ke materi tahapan kegiatan pemeliharaan dan pengawasan penggunaan konstruksi. 1. Perencanaan pemeliharaan dan pengawasan. 2. Inspeksi awal. 3. Pelaksanaan pemeliharaan. 4. Pengawasan dan dokumentasi. 5. Evaluasi dan tindak lanjut. Pelaporan. Hubungan antara masa pakai bangunan dengan mutu bangunan. Ini semua bisa dibaca atau di stop videonya ya. Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi masa pakai bangunan. 1. Kondisi lingkungan, pencemaran udara, perubahan iklim, sistem pemeliharaan dan renovasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi manajemen mutu. Apabila ada kesalahan dan dalam pengucapan kata atau pemberian presentasi yang kurang baik, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Muhammad Zain Ramdhani dengan NPM 2319311015. Izin pamit. Terima kasih.